Salam saudara, kita ada dalam persiapan khotbah minggu, dan sebelum membaca bagian teks ini, mengkaji dan kita melihat aplikasinya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, memberi kami hikmat untuk kami bisa berbagi melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu terus menuntun kami, agar seluruh kebenaran dapat kami lihat dan bukan hanya menjadi milik kami, tapi kami mampu kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Tumbuhlah hikmat-Mu bagi kami semua, dan biarlah firman-Mu nyata menjadi benar dalam hidup ini. Amin. Teks bacaan kita Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18, saudara. Tema besarnya adalah keluarga yang memelihara ibadah. Ini juga ada kaitan dengan bulan Oktober, memasuki bulan Oktober, kita menyebutnya sebagai bulan keluarga. Kita lihat pada bagian pendahuluan. Memang kalau dalam urutan kanon Alkitab, Maleakhi ada di kitab terakhir Perjanjian Lama, tapi sebenarnya dia juga adalah daftar nabi terakhir dari urutan nabi-nabi kecil. Perkiraannya Maleakhi, yang berarti utusan, bernubuat lebih dari 100 tahun setelah Zerubabel memimpin tawanan kembali ke Yerusalem. Jadi artinya orang Israel sudah ada di Yerusalem kurang lebih 100 tahun, maka Maleakhi bernubuat. Tujuan utama Maleakhi adalah menjaga pola hidup umat, mengingat Israel akan berhadapan terus dengan bahaya penyembahan berhala dan fondasi nilai-nilai agama dipertaruhkan, sebab dia harus menjadi dasar perjalanan bangsa. Pertanyaannya, setelah 100 tahun apa yang umat harus lakukan, dan disinilah Maleakhi bersuara. 4 pasal yang ditulis secara garis besar dapat kita lihat. Beberapa ahli Perjanjian Lama menyebut pasal-pasal ini dengan implikasinya. Pertama misalnya, pasal 1 itu kalau dibaca harus dibaca dalam gambaran sikap kasih Tuhan bagi Israel. Proklamasi Tuhan yang begitu mengasihi, mencintai Israel. Implikasinya adalah soal pola sosial kekerabatan dengan Tuhan sebagai yang menyatukan perbedaan. Dalam pasal 2 itu ketika ada konsep tentang ibadah, tentang ibadah yang tidak benar, bahaya pergaulan dengan bangsa asing dan bahaya penyembahan berhala, itu ada implikasi ekonomi sebenarnya. Itu praktek-praktek beribadah, pungut-memungut, dan juga penguatan modal. Ibadah juga ada nilai ekonominya, dan ini mengingatkan bahwa pola praktek ekonomi dalam perjumpaan Israel dengan bangsa-bangsa lain harus ada pola yang kuat, pola yang tetap bersandar pada kebenaran pengajaran. Pasal 3 ketika bicara tentang konsep persembahan persepuluhan dan bahaya kelencangan menilai Tuhan melalui ucapan, itu bicara tentang pola komunikasi Israel dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. Ada implikasinya soal cara pandang, karena ada tingkatan strata masyarakat, tapi memiliki kesetaraan di hadapan Tuhan. Nah, pasal 4 soal hari Tuhan yang dahsyat, itu ada implikasi identitas agama Israel yang memiliki nilai hukum bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, jika ditelusuri, maka sebenarnya tampilan Maleakhi lebih menekankan pada identitas khusus Israel sebagai bangsa pilihan. Identitas itu dibangun berdasarkan inisiatif Tuhan sendiri karena kasih-Nya. Dan karena itu diperlukan respon umat yang kuat dalam menghayati kasih Allah, mulai dari cara pandang mereka terhadap ibadah, penempatan diri dalam pergaulan, membangun komunikasi yang sehat dengan orang lain, panggilan memberi persembahan, dan semua itu adalah sebuah syiara atau perarakan sampai pada hari kiamat. Dengan kata lain, kembalinya Israel dari pembuangan tidak sekedar euforia kemerdekaan,
100 tahun misalnya perayaan kemerdekaan. Tantangan terberat bagi Yehuda adalah bagaimana menata kehidupan mereka sebagai bangsa yang unik, khusyuk, menjadi berkat karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Setelah 100 tahun mereka kembali, setelah bait Allah sudah dibangun, maka penataan hidup harus terus dijaga. Akan lebih bahaya jika mereka mengulangi dosa yang sama atau mencampur adukan model kehidupan mereka dengan apa yang mereka peroleh di Babel, atau bisa juga karena pengaruh bangsa-bangsa di sekitar Israel yang terus mengancam identitas mereka. Dengan demikian, kita menemukan kuatnya gaung nubuatan model teologi perjanjian dalam pemberitaan Maleakhi. Teologi perjanjian. Gerakan nubuatan Maleakhi digerakkan oleh teologi perjanjian. George Mindhal berpendapat bahwa perjanjian adalah gema yang kuat dalam setiap pemberitaan banyak para nabi. Untuk bisa melihat substansinya, kita dapat lihat 4 tipe perjanjian. Pertama, perjanjian yang dibuat antara 2 individu atau kelompok dengan status atau kekuasaan yang relatif sama, kadang-kadang disebut perjanjian paritas bilateral. Kedua, perjanjian yang dibuat antara kekuatan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Orang biasa menyebutnya sebagai perjanjian suzerainty, vassal bilateral. Jenis perjanjian yang ketiga adalah perjanjian yang dipaksakan oleh raja atau bangsa yang kuat kepada bangsa yang lemah atau yang kurang kuat. Ini biasanya disebut sumpah kesetiaan. Dan jenis perjanjian keempat melibatkan janji hikmat oleh satu pihak kepada pihak lain untuk memberikan manfaat atau kebaikan tertentu. Perjanjian atau promise lah, begitu, semacam perjanjian hibah. Gors melanjutkan bahwa keunikan perjanjian Yahweh dengan Yehuda adalah perjanjian itu digagas oleh Tuhan sendiri. Maleakhi menyebut posisi Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi umatnya, posisi Tuhan yang maha kudus, dan Allah dalam posisi yang maha tinggi. Kalau kita lihat tipe perjanjian, kita bisa menyebutnya sebagai suzerainty, vassal bilateral. Namun keunikannya dalam perjanjian itu yang datang dari Tuhan, tidak ada paksaan, dimulai dari panggilan sukarela, dan akhir dari tujuan perjanjian itu adalah panggilan keselamatan. Jadi dalam pasal 3, 13 sampai 18, makna perjanjian, gaung teologi perjanjian yang disampaikan oleh Maleakhi menjadi konkret lewat etika pengucapan umat dalam menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Dan ini yang harus menjadi tanggung jawab mereka dalam komunitas umat perjanjian. Sebagai umat perjanjian, maka mereka juga harus menjaga ucapan mereka terhadap Tuhan. Kita lihat bagaimana kajian teks kita. Ayat 13 dimulai dengan perkataan Dabar Jazak al-Amar. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ini keterangan yang mengejutkan. Ungkapan ini menggambarkan sikap egois umat karena mereka sebenarnya menempatkan diri sebagai pihak yang tidak bersalah. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Kenapa? Karena pihak yang satu merasa dia tidak bersalah, gitu. Sementara pihak yang satu nyata-nyata melihat atau menyaksikan bagaimana cara bicara itu telah menyakiti, merasakan itu. Dalam posisi yang tidak bersalah, seolah-olah bahwa tidak ada bukti bahwa mereka berdosa dalam pengucapan mereka. Dan sekaligus seperti mereka mau bilang bahwa Tuhan tidak tahu apa yang telah mereka katakan bahkan dalam hati mereka. Mereka keliru. Padahal Tuhan itu sebelum kita berkata-kata pun, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Mereka menempatkan Tuhan, menggeser Tuhan yang maha kuasa itu dalam posisi yang lemah dan bersalah. Sehingga dengan keberanian mereka bertanya, dosa ucapan jenis apa yang mereka katakan tentang Tuhan. Inilah bentuk ketidaksopanan dari orang-orang yang tidak tahu diri. Kebebasan itu memang bagus,
tapi dia bisa menjadi kebablasan. Karena dalam hal iman, Tuhan memberi kita kebebasan, tapi kebanyakan kita juga tidak tahu batas-batas kesucian. Calvin berkomentar, awalnya mereka bergumam dan hanya terdengar berbisik. Tetapi ketika mereka telah mencapai kebebasan penuh, mereka kemudian terdengar teriakan marah terhadap sorga. Ini adalah dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Dan masalahnya menjadi makin rumit ketika orang Israel berkata, dalam hal apakah kami telah berbicara menentangmu? Drama kemunafikan. Mereka pikir apa yang didengar. Mereka lupa apa yang tersimpan dalam hati, yang mana Tuhan tahu. Ini penghinaan besar terhadap Tuhan dan gambaran keras kepala manusia. Saudara, kalau kita baca Perjanjian Lama, menghina kehormatan Tuhan baik dengan menyerang secara langsung atau mengejeknya secara tidak langsung, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Imamat 4 ayat 10 sampai 16 berakar pada dasar Keluaran 22 ayat 28. Dia mengatakan, jangan mencela Allah atau mengutuk penguasa umatmu. Penghujatan seperti itu harus dihukum mati, sebab mencaci Tuhan berarti mempertanyakan integritas dan kekudusan Tuhan sendiri. Siapakah kita? Siapakah kita yang terbatas bertanya pada yang tidak terbatas itu? Watak seperti itu tidak dapat ditoleransi baik dalam masyarakat maupun dalam pandangan Tuhan. Kita juga ingat bagaimana dalam Perjanjian Baru peringatan ini sangat keras. Matius 12 ayat 32. Siapapun yang mengucapkan sepatah kata melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi yang berbicara menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di zaman ini maupun di zaman yang akan datang. Intinya adalah perkataan ini ketika malaikat bicaramu itu tidak sopan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Sebenarnya malaikat mau mengatakan bahwa manusia mesti hal pertama yang dia sadari dalam relasi dengan Tuhan adalah status dirinya. Dia diciptakan dan harus tunduk pada pencipta. Selanjutnya sikap menentang Allah disebutkan dalam ayat 14 adalah sia-sia beribadah kepada Allah, apa untungnya berkabung di hadapan Tuhan. Umat setelah kembali, umat setelah hidup di Yerusalem, Bait Allah telah dibangun, Bait Allah menjadi sentral ibadah. Sekarang mereka bertanya apa untungnya beribadah. Kalau kita pakai gaung teologi Maleakhi yang menekankan teologi perjanjian, maka sebenarnya ini adalah sebuah dosa yang menentang perjanjian. Kehendak Allah, 10 hukum, ingat dan kuduskan hari Sabat misalnya. Tapi rupanya ibadah yang dimaksud di sini adalah semacam ritual pengampunan dosa. Referensinya ialah berjalan praktek kalau orang mengaku dosa itu seperti berjalan seperti dalam satu kedukaan. Menunjukkan bahwa inilah kami, keberadaan kami. Mereka mahir dalam gerakan ibadat tunduk. Mereka melatih ritual itu sampai menaruh debu di kepala. Mereka berkorban, mereka benar-benar sampai meneteskan air mata. Namun ini semuanya seperti menyajikan sandiwara. Ketika ibadah diremehkan, semua ritual apapun yang saudara buat, itu hanya menjadi sebuah sandiwara. Matthew Henry berujar bahwa mereka berjalan seperti pelayat, sebuah ritual berkabung dan penyesalan di hadapan Tuhan, yang dinyatakan tidak lain adalah upaya mereka untuk memanipulasi Tuhan. Karena sebenarnya mereka tidak tertarik pada pertobatan dan ketaatan sejati. Kita dapat bandingkan dengan Zakaria 7 ayat 1-6 untuk ritual berkabung yang munafik. Mereka melakukan semua gerakan ibadah yang benar di bait suci. Tetapi Tuhan tidak memberkati mereka. Tuhan tidak memberi apa yang mereka inginkan. Karena itu hanya sebuah manipulasi ibadah. Kita juga teringat kejadian di banyak tempat dan waktu di abad pertengahan. Itu ada keributan tentang bagaimana
kritik besar terhadap pakaian megah dan terkenal dalam liturgi. Ibadah justru dilihat sebagai kegiatan memanipulasi kemurahan Tuhan. Dan ibadah menutupi kehendak bebas orang untuk melakukan apa saja. Namun menarik bahwa soal utama bukan pada ritual atau ibadah. John Piper menanggapi ayat 14 dan berkata, teks ini harus dibagi dalam dua kelompok orang. Orang pertama adalah mereka yang meremehkan Tuhan. Mereka mudah menilai Tuhan dan menyudutkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak berlaku adil. Ibadah mereka menjadi sia-sia karena alat ukur ibadah itu adalah soal kemakmuran yang dialami orang-orang fasik. Saudara, kita beribadah kan tidak harus itu perjumpaan dengan Tuhan, tidak harus menjadi semacam alat ukur untuk kita mengatakan bahwa karena saya beribadah berkat kekayaan saya banyak atau saya dapat berkat-berkat yang lebih. Jadi teks ini mempertaruhkan kemurnian ibadah di satu sisi dan apa yang mereka dapat dari ketaatan. Mereka mencemooh Tuhan karena mereka mengukur Tuhan dengan aset atau kepemilikan finansial. Dalam kenyataan ini iman menjadi kerdil dan panggilan pelayanan kehilangan motivasi yang tulus. Alat ukur yang dipakai sekarang itu justru menempatkan kesombongan diri mereka. Mereka melihat pada kepemilikan finansial, apa yang bisa dihitung. Mereka melihat bahwa orang-orang sombong pasti diberkati, penipu pasti makmur. Dengan demikian, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya beribadah, tidak ada untungnya melayani Tuhan. Mereka sesungguhnya berdosa dengan cara pandang ini, karena mereka mencobai Tuhan dengan alat ukur finansial. Kemudian dalam ayat 16 sampai 18 apa yang dikatakan John Piper benar-benar terbukti. Justru di sini kita harus melihat kelompok kedua dari teks kita, yaitu ditujukan bagi orang-orang yang mau serius melayani Tuhan. Ada 3 kata untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam melayani. Takut dalam ayat 16. Lalu orang-orang yang takut akan Tuhan berbicara seorang kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan mereka. Dan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya tentang orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti gemetar memikirkan atau menyinggung namanya. Atau gemetar ketika kita tidak lagi taat dan percaya pada kehendak dan rancangannya. Takut akan Tuhan adalah Tuhan yang besar itu tidak bisa dianggap enteng. Ada perasaan hormat tunduk kepada Dia. Ini adalah kebalikan dari ayat 13 sampai 15. Ketika mereka dengan sombong berkata tidak ada gunanya melayani Tuhan. Padahal orang yang melayani Tuhan, dia terpanggil dengan sungguh-sungguh. Sebab dia membayangkan sosok Bapa Agung Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Dan karena itu mereka tahu segala sesuatu yang tidak menghormati Tuhan adalah kutukan bagi mereka untuk hidup dan masa depan mereka. Di akhir ayat 16 ada tentang menghormati nama Tuhan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya tentang orang-orang yang takut akan Tuhan dan memikirkan namanya. Maksudnya adalah mereka yang selalu menghargai nama Tuhan dan menghormati namanya. Begitulah seharusnya kita menaruh kitab kehidupan dalam ucapan kita, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Apapun saudara berbicara, bahkan berdoa kepada Tuhan, harus menyapa Dia, dikuduskanlah namamu. Kita harus menjadi jenis orang yang menjunjung tinggi nama Tuhan sedemikian rupa sehingga kita tidak akan menganggap diri kita bertentangan dengan kebijaksanaannya yang tidak terbatas itu. Kita harus menyadari bahwa setiap perkataan kita seperti sebuah buku. Apakah perkataan kita ini memiliki referensi kebenaran pada kebenaran buku kitab kehidupan, ataukah justru ucapan kita tanpa referensi dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kata kedua adalah melayani. Kita harus menjadi orang-orang yang melayani Tuhan seperti seorang anak melayani ayahnya. Dalam ayat 17, mereka akan menjadi milikku, firman Tuhan semesta alam, milik khususku pada hari ketika aku bertindak, dan aku akan mengampuni mereka seperti seorang laki-laki menyayangkan putranya
yang melayani dia. Saudara, bandingkan ayat 14 dengan janji ini. Kamu telah berkata sia-sialah melayani Tuhan. Tidak ada gunanya melayani Tuhan. Tapi dalam ayat 17 mengatakan bahwa Allah akan menghitung mereka sebagai miliknya dan mengampuni mereka yang mengabdi kepadanya. Apa bedanya, saudara? Ingat, orang-orang yang picik, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengukur Tuhan dengan finansial, mereka justru memerankan hati seseorang yang tidak bebas, hati seseorang yang terkurung, hati budak. Saudara, sementara orang-orang yang mengagungkan Tuhan, orang-orang yang taat pada kehendak Tuhan, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan digerakkan oleh sukacita. Mereka seperti putra bapa, anak bapa yang bergerak dengan keberanian dan tahu bahwa rasa nyaman sejati itu ada di dekat dan di dalam naungan Tuhan. Kita juga bisa lihat itu dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Adik laki-laki si bungsu itu hancur karena orientasinya pada finansial, kebutuhan untuk memuaskan diri. Tetapi dia kemudian menjadi rendah hati. Dia mau untuk melayani Tuhan, melayani pulang kembali kepada bapaknya. Karena dia tahu bahwa berada di rumah bapa adalah berkat terbesar di dalam hidupnya. Berada di rumah bapa akan menjamin kehidupannya. Tetapi kakak laki-lakinya menolak dia sebab dia marah, dia cemburu terhadap kebebasan. Mental budaknya itu membuat dia tidak menerima kenyataan ketika adiknya pulang. Sementara adiknya datang dengan mental seorang anak bapa, seorang yang penuh dengan sukacita. Dia siap untuk bukan saja merendahkan hati, tetapi berubah kembali ke rumah bapa. Nah, saudara, lalu bagaimana aplikasi teks ini? Kita kembali diingatkan oleh Maleakhi tentang konsep pengikut Tuhan. Semua pelayanan, semua ucapan, semua ritual adalah sebuah ibadah. Ibadah dalam pengertian bukan hanya sebuah penyembahan, tetapi sebagai sebuah aksi iman kita. Dalam ketaatan beribadah seharusnya kita menempatkan diri sebagai anak yang rendah hati, yang menghormati Tuhan, yang tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Anak yang siap untuk kembali ke rumah Bapa, untuk siap menjalankan apa kehendak Bapa, merasa nyaman dalam rumah perlindungan Bapa. Tema kita itu berbicara tentang keluarga yang memelihara ibadah. Ini tema di bulan keluarga. Saya ketika membaca tema itu dua hal penting yang saya catat. Pertama, membangun kebiasaan ibadah adalah pola terbaik untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kebiasaan ibadah membuat kita makin dekat dan mengenal Tuhan. Dalam keluarga, ibadah itu ada ibadah, kebiasaan ibadah itu harus membuat kita bukan hanya berelasi dengan Tuhan, tetapi kebiasaan itu menjadi sebuah gerakan relasi keintiman di antara kita, di antara keluarga. Dengan ibadah kita sama-sama berdoa, sama-sama mengangkat beban dan saling jujur di hadapan Tuhan, sehingga setiap anggota keluarga tahu betul apa pergumulan keluarganya. Dalam hal ini, saudara, memang ada bagian yang menjadi tanggung jawab ayah, ibu, dan anak-anak. Tetapi alangkah sukacitanya jika semua bagian itu dibawa dalam doa, dibawa dalam ibadah, digumuli secara bersama. Kebiasaan beribadah, membiasakan diri beribadah akan menolong saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi orang-orang baru, yaitu orang-orang yang mau memelihara ibadah di dalam rumah kita, orang-orang yang mau untuk berbagi beban, berbagi pergumulan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk persiapan khotbah minggu ini. Tuhan berkati agar menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.